Kita langsung masuk dalam sesi ketiga mengenai manajemen keuangan keluarga yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Bapak Benas Huta-Julu. Waktu dan tempat kita persilakan. Pendeta Benas Huta-Julu, STMA, dengan istri Dr. Flora Silaen, SPAN, MKes, dikaruniai Tuhan dengan dua orang anak, Yabes Bolas, saat ini kuliah di Teknik Mesin ITS, dan Lona Veronica, pelajar kelas 11 SMA Dharma Yuda. Moto hidup dari keluarga ini, bersama kita sanggup. Kita berikan aplaus, saudaraku. Haleluya. Selamat malam. Selamat pagi. Ini adalah sesi terakhir dan mungkin sudah banyak tadi, kita sudah ada 2 sesi tadi, dan saya harapkan di sesi terakhir ini kita masih fokus lagi, karena ini adalah topik yang cukup menggairahkan ya, karena ini tentang mengelola keuangan. Namun sebelumnya saya juga berterima kasih ya kepada panitia. Ini ngasih topiknya sama saya, mengelola keuangan, padahal ada senior-senior saya di sini yang lebih tahu soal keuangan, yang lebih mampu. Oleh sebab itu saya akan mengajak kita melihat pengelolaan keuangan ini sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena kalau kita lihat manajemen keuangan dan yang lain-lainnya itu, saya pikir semuanya kita sudah bisa belajar di buku-buku ataupun di seminar-seminar. Ya, oleh sebab itu saya berterima kasih pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk membawakan materi ini, dan juga dalam bentuk talk show. Saya dikasih waktu sebenarnya 20 menit. Saya harapkan sebenarnya di dalam talk show itu kita lebih banyak nanti untuk berdiskusi. Ya, oleh sebab itu saya lebih suka dalam diskusi, sama seperti kami juga di dalam rayon ataupun di dalam pertemuan-pertemuan lainnya, itu lebih bisa menarik dibandingkan dengan satu arah. Ya, saya juga khotbah juga hari Minggu juga satu arah. Oleh sebab itu lebih enak kalau kita 2 arah. Ya, ini waktu saya 20 menit, moga-moga bisa saya tuntaskan dalam 20 menit, nanti ditambahi oleh istri, ada juga beberapa firman Tuhan yang mau disampaikan. Mengelola keuangan keluarga sesuai prinsip Alkitabiah. Ya, prinsip-prinsip Alkitab tentang uang ataupun harta atau keuangan. Nah, pada kesempatan ini saya hanya memberikan prinsipnya aja. Jadi hanya ada 4 prinsip, walaupun sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut ini cukup banyak. Namun oleh karena waktu, saya hanya membagikan 4 dan saya buat sangat sesederhana mungkin supaya bisa kita menangkapnya dengan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip keuangan. Yang pertama, siapakah Tuhan saudara? Oke, ini ya. Siapakah Tuhan saudara? Tuhan atau Mamon? Kalau kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan yang mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini prinsip yang pertama sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Prinsipnya adalah kita mengabdi kemana? Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia kepada uang dan mamon, maka kita akan mengasihi uang itu. Itu dapat kita tentukan dari setiap keputusan-keputusan kita. Keputusan kita untuk memulai dengan doa setiap pagi, atau saudara langsung bekerja dari pagi, siang, sore, malam mencari uang. Prinsip ini juga mengatakan bahwasanya tidak ada yang kita tidak bisa mengasihi dua-duanya. Itu berarti kita memilih salah satu. Kita tidak bisa memilih mamon ataupun kepada Tuhan.
kita harus pilih salah satu. Apakah kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Mengasihi itu akan ditentukan dari sikap kita. Ketika kita hadir di sini untuk mengambil keputusan ikut di dalam seminar, ataupun ikut di dalam persekutuan doa, ataupun di dalam pelayanan, juga itu banyak menentukan. Sebenarnya saudara itu mengabdi kemana. Ya, jadi prinsipnya kalau kita sudah mengabdi kepada Tuhan, maka prioritas utama ataupun di dalam kehidupan kita ini, kita memilih untuk mengasihinya dan mengabdi kepada Tuhan. Berarti mengabdi, memberikan, melayani Dia dan juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini juga menyatakan bahwasanya kita juga mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Siapakah Tuhan saudara? Tuhan atau Mamon? Itu akan menentukan nanti langkah-langkah berikutnya. Dan sikap saudara, pandangan saudara tentang uang dan tentang Tuhan. Ya. Yang kedua, Yang kedua, Tuhan adalah sumber keuangan kita. Kalau kita tadi sudah mengambil keputusan, kita mengabdi kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa, maka kita juga harus yakin bahwa sumber daripada keuangan kita, dari harta kita, dari uang kita itu berasal daripada Tuhan. Ya. Kalau kita bekerja, lalu kita mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan penghasilan, kita harus memahami uang itu bersumber daripada Tuhan. Karena dunia juga bisa memberikan uang bagi kita. Atau si jahat, si iblis juga bisa memberikan. Kalau saudara ke Gunung Kidul mencari roh-roh dunia ini, kemudian saudara juga bisa kaya dan dapat duit, dunia ini juga bisa memberikan. Tapi dari mana sumbernya itu? Orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu bahwasanya Tuhanlah sumber keuangannya. Itu yang kedua. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau Tuhan itu sebagai sumber kita, berarti kita yakin akan firman Tuhan ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Berarti dalam sisi kehidupan kita, Tuhan yang memenuhi. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati hidup kita. Nanti kita akan lihat dari aplikasinya. Ini banyak firman Tuhan semua ya. Jadi memang prinsipnya saya mengambil dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang firman Tuhan sampaikan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Segala berkat yang kita dapat, uang, harta, kemudian berkat umur yang panjang, damai sejahtera, sukacita, Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Tuhan yang menjadikan kita kaya. Segala usaha dan susah payah kita tidak akan menambahinya. Itu berarti kalau saudara sangat khawatir dalam hidup ini tentang kenapa aku tidak berhasil, kenapa aku kaya, kenapa hidupku begini-begini, maka itu tidak akan menambahi harta saudara atau keuangan saudara. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dari Tuhanlah semua sumber yang kita dapatkan. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita akan yakin hanya Tuhan sebagai sumber kekayaan kita. Dan kalaupun nanti pun kita diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah, dengan harta, benda, kemudian tanah, dan segala macam rumah, mobil, dan apapun itu tidak akan membuat saudara menjadi sombong. Karena itu semuanya berasal daripada
Tuhan. Ya. Itu yang Tuhan sumber keuangan kita. Kemudian di dalam Amsal 10 ayat 4, ini Tuhan adalah sumber keuangan kita, dikatakan tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Kalau kita tahu Tuhan itu sumber keuangan kita, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berbisnis. Lalu kalau saudara di sini dikatakan miskin, itu bisa saja oleh akibat kita malas. Tangan yang lambat. Sudah ada rezeki tapi kita malas mengambil rezekinya. Sudah ada peluang kita malas mengambil peluangnya. Sudah dikasih orang, Pak datang ke sini, ambil dulu duit, aku memberkati 5 juta untuk kau. Itu pun masih malas kita untuk mengambil duitnya. Ya, itu makanya dikatakan tangan yang lambat membuat miskin. Karena tangan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Kalau kita katakan Tuhan adalah sumber keuangan kita, maka Tuhan sudah menyiapkan itu, berkat itu kepada kita. Tinggal kita mau nggak kita bekerja dengan tekun, supaya kita bisa berhasil di dalam Tuhan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, waspada terhadap ketamakan. Ini salah satu prinsip Alkitab yang berbahaya bagi kita orang-orang yang percaya atau orang-orang yang mengenal Tuhan adalah waspada terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaan itu. Lukas 12 ini berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Dia sudah banyak harta, kemudian dia berkata, lumbungku ini sudah banyak, hartaku sudah banyak, aku mau memperbesarnya ini. Lalu dia ingin memperbesar lumbungnya, hartanya, usahanya. Kemudian dia berkata kepada jiwanya, jiwaku nikmatilah harta ini, nikmatilah uang ini, nikmatilah segala sesuatunya ini, sampai akhir tuamu. Lalu Yesus berkata, hai kau orang bodoh, malam hari ini ku ambil nyawamu. Untuk apa semuanya kau kumpulkan hartamu itu? Ya, jadi dikumpulkan begitu banyak harta untuk apa Tuhan bilang? Kalau malam ini ku ambil nyawamu. Nah, ini terjadi karena dia begitu tamak, sehingga dia berusaha untuk mengumpulkan kekayaannya ini untuk dirinya sendiri. Seharusnya kita mempunyai kekayaan, kita berbagi kepada orang lain. Kita membantu orang lain dan menolong orang lain, dan juga untuk kemuliaan, hormat, dan pujian bagi nama Tuhan. Sehingga harta yang kita punya itu bukan untuk kepentingan kita sendiri. Oleh sebab itu prinsipnya adalah hati-hati terhadap ketamakan. Sebab apapun yang kita kumpulkan, kita tidak bergantung kepada kekayaan itu. Dan hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan itu. Orang yang kena COVID sekarang yang di ruang ICU, berapapun uang akan dikeluarkan. Tapi tidak ada obat untuk COVID. Yang ada, ya treatment semangat hidupnya. Ya, COVID itu tidak ada obatnya. Dokter hanya bisa mendukung dan membantu. Yang memberikan orang kehidupan itu adalah semangatnya, semangat hidupnya. Seberapa semangat dia mau hidup, berjuang dalam hidupnya, karena harta itu tidak bisa. Kalau mau dibayar sama rumah sakit 500 juta untuk menghidupkan seseorang, maka orang-orang kaya akan hidup semua dan tidak ada orang-orang kaya yang bisa mati gara-gara COVID ini. Tapi karena kekayaannya tidak bisa, maka dia harus dari dirinya untuk bisa hidup kembali. Semangat dalam hidupnya, ya. Waspada terhadap ketamakan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Akar kejahatan adalah cinta akan uang. Uang kita butuhkan, tetapi kalau kita begitu cinta akan uang itu, maka kita akan berburu
uang. Makanya kalau di supir truk dibilang pemburu dolar. Karena dia berburu dengan uangnya. Lalu ketika dia berburu dengan uangnya, dia akan mengejar. Terakhir dia akan menyimpang dari imannya yang seharusnya dia percaya dia bekerja, bisa dia dapatkan berkat Tuhan dari bekerja. Terakhir dia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dan dia bekerja terus tanpa menghiraukan kehidupan rohaninya, ya, sehingga imannya menyimpang. Yang keempat, waspadalah terhadap cobaan keinginan daging. Yakobus 4 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikir olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan daging itu akan banyak sekali membuat kita jatuh ke dalam dosa, sehingga keuangan kita itu bisa menjadi merosot atau bisa down. Ketika kita dicobai untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak merupakan kebutuhan kita, tidak butuh sebenarnya kita, tapi oleh karena keinginan kita, diskon 70% plus 20%, itu membuat kita jadi tergoda. Ya, saya juga tergoda juga. 70% plus 20%. Kapan lagi bisa beli kalau nggak sekarang? Ya, yang gunakan kartu kredit, risikonya berutang jadinya. Dan ada banyak nanti cobaan-cobaan yang kita hadapi ketika kita mulai mengikuti godaan itu. Apalagi di masa-masa sekarang, krisis pandemi telah banyak memporak-porandakan ekonomi Indonesia, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, saya bacakan aja. Mengelola keuangan dengan baik. Ya. Mengelola keuangan yang baik. Yang pertama, bagaimanakah kita mengelola keuangan yang baik? Yang pertama, merencanakan dahulu sebelum menggunakan uang. Jadi sebelum kita menggunakan uang itu, rencanakanlah dulu dalam hidup keluarga, suami istri, bagaimanakah kita menggunakan uang ini. Dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 33, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dulu dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Merencanakan keuangan dari awal bulan sampai akhir, kita harus rencanakan dengan baik. Supaya di akhir bulan itu kita tidak terjadi perselisihan di keluarga oleh karena keuangan kita itu yang tidak cukup. Jadi di awal itu direncanakan. Bagaimana merencanakannya? Itu tadi di topik pertama dikatakan suami istri harus sepikir, sehati, seperasaan. Ya, saudara rencanakan suami istri, pendapatannya misalnya ada A pendapatannya. Pendapatan A ini mau digunakan untuk apa-apa saja. Saudara rencanakan keuangan yang saudara dapat, baik suami dan istri, kemudian rencanakan apa yang mau digunakan untuk kebutuhan A, kebutuhan B, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kehidupan, dan yang lain-lainnya. Saudara rencanakan. Kami juga pernah mengalami masalah dalam perencanaan karena istri ketika banyak mengeluarkan uang, dia lihat ini pengeluaran kita kok banyak kali. Bapak kok nggak tanggung jawab, katanya begitu. Lalu saya bilang, di mana tanggung jawab sebagai suami sehingga saya tidak menggunakan uang itu. Lalu dijabarkan, aku beli ini, beli itu, beli belanja, beli ini, belanja ini, belanja ini, belanja itu. Oke. Terakhir saya bilang, coba listkan dulu apa-apa aja yang sudah dikeluarkan. Supaya kita dapat gambarannya. Apa sih daripada kita protes terus, ya kan? Yang suami protes, istri protes. Saya bilang coba listkan dulu apa-apa yang dibelanjakan. Oh, belanja ini
terus ibu belanja ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Berapa jumlahnya? Saya bilang. Setelah jumlahnya dihitung, ternyata itu masih bisa pendapatan yang kami dapat untuk menutupinya itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal keuangan. Yang jadi masalah adalah ketika dia merasa sudah banyak beli ini, salah saya sangat banyak sekali. Padahal kalau kita rencanakan, saudara kita akan dapat gambarannya. Apakah keuangan kita itu menjadi minus atau plus? Kalau kita tidak mendapatkan gambarannya, apakah uang kita itu minus atau plus di akhir bulan, maka kita akan tidak bisa mendapat gambaran seberapa kemampuan keuangan kita. Oleh sebab itu, rencanakanlah lebih dahulu. Itu yang saya pernah konflik dengan istri. Saya bilang coba rencanakan, catat aja dulu. Apa-apa aja yang kamu dikeluarkan, apa yang dikeluarkan, lalu kita lihat. Setelah ditotal, oh iya ya, ternyata kita masih sanggup ya. Jadi kenapa kita membuat asumsi-asumsi menganggap kita sudah tidak sanggup padahal kita sanggup. Harus direncanakan, ya. Kemudian yang kedua, prioritaskan penggunaan uang untuk hal-hal yang penting. Ya, selanjutnya. Oke. Apa yang penting yang kita prioritaskan dalam penggunaan uang untuk hal-hal yang penting? 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Prioritaskan hal-hal yang penting itu yang berarti adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Karena apapun yang saudara kumpulkan itu tidak akan saudara bawa ke liang kubur saudara atau ke tempat peristirahatan yang terakhir, sebab semuanya ditinggalkan. Hal yang utama adalah apa yang menjadi prioritas kehidupan dasar. Itu yang harus saudara penuhi dulu. Karena yang lainnya itu adalah tambahan. Prioritas utama. Yang kedua, prioritas itu dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang kedua, prioritasnya adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita. Itu prioritas. Kalau kita tahu Tuhan itu sebagai sumber keuangan kita, maka saudara harus prioritaskan untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Siapapun itu, kita harus prioritaskan. Itu berarti tidak berbicara tentang orang kaya dan orang miskin, tetapi semua saudara yang bersumber keuangannya dari Tuhan, saudara muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu prioritas. Kemudian yang ketiga, suami istri sepakat dalam pengelolaan keuangan. Ya, kalau yang tadi merencanakan, yang kedua harus ada kesepakatan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Suami istri harus mengelola keuangan itu dengan sepakat. Itu keluarga yang sehat. Karena kalau istri melakukan misalnya menggunakan uang itu dengan yang salah, berarti tanggung jawab dua-duanya. Ataupun kalaupun suami menggunakan uangnya dengan salah, maka itu menjadi tanggung jawab dua-duanya. Suami istri harus sepakat. Ya, bagaimana mengelola keuangan. Tentu nanti akan ada tanya jawab dari saudara-saudara tentang topik yang sudah disampaikan. Oleh sebab itu yang ketiga itu tadi adalah suami istri sepakat dalam hal pengelolaan keuangan. Jadi harus sepakat. Kalau ada pertanyaan yang lain-lainnya, misalnya susah kami menjadi sepakat, ya tadi topik 1 dan 2 sudah membicarakan itu. Berarti topik yang ketiga,
Kelolalah keuangan itu sama-sama. Supaya dalam segala risiko yang kita hadapi, maka kita suami istri akan sama-sama menerimanya. Artinya apapun yang terjadi dalam pengelolaan itu, ya kita sama-sama secara gamblang ataupun secara terbuka, ya sudah kita terima. Kalau kita diberkati dengan luar biasa, ya puji Tuhan. Kalaupun kita mengalami masalah, berarti kita tetap juga harus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu yang ketiga yang saya sampaikan. Saya serahkan tambahan dari Ibu Flora, istri saya. Silakan. Baik, topik ini sebenarnya agak-agak sensitif ya, karena banyak kali kadangkala kita merasa yang namanya keuangan bukan hal yang rohani, tapi sebenarnya ini merupakan satu poin yang sangat sering menjadi persoalan karena banyak ditutupi dan mungkin berjalan dengan prinsip masing-masing. Mungkin banyak keluarga atau teman-teman kita, saudara kita yang terlibat dengan hutang dan bagaimana cara menyelesaikan hutang itu, mereka yang merasa berkekurangan terus walaupun statusnya adalah anak Tuhan, tapi mereka masih sering harus berkata, untuk makan saja kami sulit. Tentu ada sesuatu dong yang perlu dieksplor, ada sesuatu yang perlu kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Makanya kenapa malam hari ini kami bersepakat bahwa firman Tuhan yang harus kami nyatakan sejelas-jelasnya. Karena kalau untuk konsultan keuangan, kami bukanlah seorang sarjana ekonomi, kami bukanlah seorang akuntan, ya. Suami saya seorang dari teknik, saya seorang dokter, jadi bukan saya punya pendidikan, background sebagai seorang konsultan keuangan, tetapi saya bersyukur saya punya firman Tuhan yang luar biasa. Kita punya firman Tuhan yang luar biasa yang bisa menjawab dalam seluruh tantangan masalah keuangan yang kita hadapi. Jadi ini bukan bicara masalah kaya atau miskin, bukan bicara masalah banyak atau sedikitnya uang, tidak. Sama sekali tidak. Tapi ini kita berbicara tentang prinsip-prinsip firman Tuhan yang Tuhan sudah katakan tentang masalah keuangan. Hanya satu ingin saya tambahkan dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kami belajar hampir 20 tahun pernikahan kami, bulan depan kami ingat bulan depan kami ulang tahun pernikahan yang ke-20, Tuhan mengajari kami dari betul-betul dari nol, kami berjuang betul-betul dari nol. Kami tidak mengharapkan pada kekuatan manusia, kami tidak mengharapkan pada bergantung kepada seseorang, tidak, tapi kami betul-betul datang kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk Tuhan yang membukakan rahasia-rahasia kemuliaannya tentang masalah uang, yang mulanya kami berjalan masing-masing dengan prinsip uang ini, tetapi akhirnya Tuhan bisa menolong kami sehingga kami bisa untuk bersepakat. Bukan masalah siapa yang simpan uang, mau suami atau istri, itu nggak jadi masalah. Itu masalah kesepakatan, itu kesepakatan saja. Siapa yang akan mengeluarkan uang untuk anak sekolah, siapa yang akan mengeluarkan uang untuk cicilan rumah atau cicilan ini, itu kesepakatan. Tidak ada istilah bahwa suami yang harus bayar semuanya. Istri itu kalaupun bekerja uangnya hanya untuk belanja-belanja saja, hanya untuk refreshing saja, itu konsep yang salah. Jadi itu kesepakatan dari keluarga tersebut bagaimana untuk mengelola keuangan itu. Jadi jangan katakan bahwa suami harus kerja mati-matian, istri itu sebagai kalaupun punya penghasilan itu hanya tambah-tambah saja. Jadi tidak perlu uang istri itu dipisahkan, uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Dulu saya katakan seperti itu, uang papa uangku ya uangku lah, gitu kan. Dompet papa, dompetku ya dompetku juga, gitu kan. Nah, tapi lama-lama kami belajar bagaimana untuk kami bersehati bersama-sama mengelola keuangan. Jadi siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Saya waktu itu berpikir, kalau hanya dokter umum aja berapa sih penghasilan, itu di dalam pikiran saya ya. Setelah itu saya mau sekolah supaya saya bisa untuk memiliki karir dan bisa memiliki banyak uang, ya itu pikiran saya, ya kan? Karena memang dalam fakta betul, kalau udah dokter spesialis tentu penghasilannya beda dong dengan dokter umum, ya kan? Ngapain orang mau sekolah tinggi-tinggi, ngapain orang harus mengambil pendidikan sampai setinggi-tingginya? Tentu ada feedback yang mau dia dapatkan. Jadi ketika itu saya katakan, saya juga mau dapat penghasilan yang setinggi-tingginya, ya kan? Tapi apa akibatnya? Saya kerja pagi, siang, sore, malam, petang, ya kan? Dan itu membuat akhirnya sering terjadi konflik di tengah-tengah keluarga kami. Kenapa? Saya udah kelelahan, capek, ya, capek
Dan sampai akhirnya saya katakan, betul, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas. Target Tuhan bulan ini saya harus dapat penghasilan misalnya 30 juta. Tidak puas juga. Target, oh nggak puas, harusnya 50. Oh nggak puas, harusnya 100. Rupanya bukan itu. Bukan itu makna dari keuangan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Jadi kalau hati saya sudah terpaut dengan uang itu, maka akhirnya saya betul tidak pernah mengalami kepuasan. Saya sepertinya kok jadi capek ya, jadi lelah ya, kok jadi emosi. Bawaannya kalau orang sudah capek kan emosi. Marah pagi-pagi udah mulai kerangkring telepon, ya kan? Operasi sana, operasi sini, pergi sana, pergi sini. Kerangkring, enggak berhenti. Ya walaupun dibilang kering, duit, katanya gitu kan. Kering, duit, ya kan? Nah, jadi itu sepertinya akhirnya seperti tanpa disadari mulai sepertinya saya mengejar itu semua, seperti mencintai uang. Dan kemudian dikatakan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas juga. Dan ini pun sia-sia. Dan ketika saya akhirnya belajar bahwa ketika Tuhan percayakan pun semuanya harta kekayaan itu, jangan hati saya ada di situ, jangan hati saya ada di uang itu, jangan hati saya ada di mobil itu, jangan hati saya ada di rumah itu, tetapi itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya nggak pusing. Jadi waktu kemarin baru kejadian keluarlah uang insentif COVID, ya kan? Karena kan pasien COVID ini dari Kemenkes mengeluarkan uang yang cukup besar. Ketika saya lihat insentif saya kecil banget loh. Saya heran, segini, kok yang lain besar? Tapi waktu saya katakan seperti ini, kemarin ya, Tuhan saya nggak mau hati saya terpaut pada uang. Walaupun saya bisa untuk melakukan eksplorasi, kenapa begini. Tidak. Tuhan, damai sejahtera saya tidak mau terganggu. Hati saya nggak mau terganggu. Tidur saya nggak mau terganggu lagi Tuhan. Saya sudah merasakan nggak bisa tidur loh. Nggak bisa tidur itu tersiksa lahir batin. Nah, walaupun orang melihat saya sepertinya sehat, tapi jiwa saya nggak sehat, pikiran saya nggak sehat sebenarnya. Kenapa? Pikiran saya ngawang-ngawang, ya kan? Mungkin saya bisa untuk ngomong apa saja, tapi Tuhan yang tahu akan hati saya. Saya nggak konsentrasi, orang ngomong apapun tidak konsentrasi. Kualitas hidup saya itu menjadi berkurang ketika saya sulit tidur, ya. Jadi Amsal katakan bahwa kenikmatan itu ketika kita bisa tidur nyenyak dan kita bisa makan enak. Bukan artinya makan enak itu sembarangan kita bisa makan, bukan. Tapi itulah kenikmatan yang Tuhan katakan, bukan ketika kita punya harta banyak, punya uang banyak, punya mobil banyak, tidak. Kita bisa tenang, bisa tentram di hadapan Tuhan, itu udah kenikmatan yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan saya katakan hari-hari ini Tuhan ajarkan saya, Tuhan saya ingin tenang. Saya ingin tentram, saya ingin berdoa, saya ingin bertelut di hadapan Tuhan. Saya nggak mau pusingkan lagi punya target ini dan itu, mau punya rumah sakit, mau punya ini. Tuhan pada waktunya Tuhan akan berikan, Tuhan akan berikan. Nggak perlu saya kerja keras luar biasa untuk mendapatkan itu semua. Karena firman Tuhan katakan, kerja keras tidak akan menambahinya. Ya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tapi bukan artinya saya menjadi bermalas-malasan, tidak. Dan background kami pun bukan background yang bermalas-malasan, tidak ya. Tapi kami berusaha apa yang harus kami lakukan, tapi Tuhan ingatkan pagi hari kami tidak mau lagi berbicara dulu tentang pekerjaan. Target ini. Kami datang bertelut di hadapan Tuhan. Kami berdoa dulu. Ya, pagi tadi jam 4 pagi Tuhan bangunkan saya, kemudian saya berdoa untuk acara ini, lalu saya bersama dengan suami untuk berdoa dan tidak terasa jam sudah menunjukkan jam 7:30 pagi. Dari jam 4 sampai jam 7:30. Rupanya nikmat sekali tinggal di hadirat Tuhan. Lebih nikmat dari miliaran uang itu, ya. Lebih nikmat dari segala harta kekayaan dunia ini. Tinggal di hadirat Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah, kita bisa untuk bermazmur, kita bisa untuk merasakan hadirat Tuhan. Bahkan saya suka katakan, Tuhan saya ingin menyaksikan seperti apa surga itu, ya kan? Di dalam penglihatan saya, di dalam tidur saya, di dalam mimpi saya ingin melihat surga itu seperti apa. Ya, apakah malaikatnya luar biasa, kayak apa sih namanya makhluk surgawi, kayak apa itu seperti bala tentara surga, dan itu menjadi kenikmatan bagi saya. Jadi uang yang selama ini saya kejar-kejar gitu kan, ternyata itu nggak memberikan kepuasan, ya. Sampai Pak Benas bilang, udah mah umur sudah 50 loh. Iya, memang umur saya sudah kepala 5 ya, tapi kayaknya nggak nampak ya. Ya, saya katakan udah lama kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita nggak tahu waktunya kapan akan dipanggil. Memang betul hanya tinggal nunggu antrian saja. Ya, pasien COVID betul di depan mata saya tiap hari mati loh, saudara. Tiap hari mati.
sampai udah kelimpungan ya, ICU penuh terus. Saya ditelepon, dokter gimana ini, ICU udah tidak bisa lagi, di sini nggak bisa lagi. Besok saya akan coba untuk pindahkan ICU reguler yang biasanya pasien-pasien ICU biasa, saya akan pindahkan itu menjadi ICU ventilatornya menjadi ICU untuk COVID ya. Karena pasien COVID lebih banyak daripada pasien yang butuh ICU biasa, ya kan? Saking banyaknya, bayangkan. Dan itu matinya cepat ya. 24 jam mati, 2 jam mati. Pokoknya saya juga aneh, kok cepat sekali matinya ya. Coba pakai ini, coba pakai itu, mati. Ya, jadi itu satu rahasia kita nggak tahu dengan kejadian pandemi saat ini. Tapi satu hal yang kami tetap tanamkan di dalam keluarga kami adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadikan dia sebagai yang utama dan sebagai yang pertama di dalam kehidupan Bapak Ibu, dan percaya berkat nggak usah dikejar, dia akan mendatangi Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Baik. Lengkap ya penjelasannya. Ya, sesi tanya jawab, saudaraku. Ada yang sudah mempersiapkan? Ayo, jangan malu. Iya, Ibu Lukas. Tolong dibantu mic-nya. Shalom saudara yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Ya, itu 3 suami istri sepakat dalam pengelolaan uang. Jadi saya mungkin tidak bertanya. Sebenarnya pertanyaan itu timbul dari hati kita yang gundah gulana. Tetapi saya senang sesi yang ketiga ini selalu mengandalkan Yesus. Saya ulang kembali ya, kalau soal mertua, mungkin mertua saya paling cerewet. Tapi karena saya sayang sama suami, ya saya harus tolong dia. Ada suami-suami yang tidak bisa ngomong. Lalu fungsi seorang istri adalah penolong dan harus menutupi banyak dosa. Saya suka itu. Jadi saudaraku yang terkasih, apalagi dengan uang. Tidak selamanya uang membuat kita nyaman dan harusnya begitu. Harusnya begitu. Sekalipun katakan uang lah, cinta akan mengakar dari segala kejahatan. Harusnya orang Kristen tidak cinta uang. Harusnya begitu, ini harus. Jadi kalau nanti cinta uang, bagaimana kita menceritakan cinta Yesus? Tapi kalau kita punya kerinduan, uang itu untuk apa? Karena kalau pendapatannya banyak, tentu keinginan pun banyak. Maaf Bu, bisa langsung ke pertanyaan? Ya. Mana tahu nanti ada saudara kita yang mau Ya, bertanya. jadi pertanyaan saya begini. Mengapa orang-orang selalu suka dengan uang? Mengapa? Apa sebabnya? Apakah karena cara pengolahannya atau tidak ada miscommunication, tidak ada cara antara suami dan istri? Bagaimana cara penggunaannya? Apa-apa saja yang terutama dan apa-apa saja yang tidak utama? Nah, mengapa? Apa sebabnya finansial itu menjadi masalah lebih besar daripada masalah yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria. Jadi pertanyaan Ibu Lukas, mengapa orang-orang selalu suka dengan uang? Bagaimana cara pengelolaannya? Dan apa-apa saja yang utama? Mungkin gini kali ya, ada salah kelola. Salah kelola, yang seharusnya untuk ke sini larikan ke sini, atau yang seharusnya untuk pelayanan dialihkan untuk yang lain. Mungkin seperti itu Pak Binas. Terima kasih. Ya, kalau uang itu kan bisa untuk memenuhi segala keinginan kita. Dengan uang kita bisa membeli mobil, dengan uang kita bisa membeli harta dan yang lain-lainnya. Mengapa orang lebih suka dan nyaman jikalau ada uang? Karena memang anggapan mereka uang itu bisa membeli segala-galanya.
Tapi uang itu juga nggak bisa membeli orang yang sedang sakit COVID. Berapapun dikasih, maka yang meninggal tetap akan meninggal. Ya, yang seperti tadi dikatakan istri, ya kalau dia meninggal walaupun dia orang kaya seriau ini ya meninggal, dia mati juga. Berarti uangnya itu tidak bisa membeli hidupnya. Ini kan nyata. Sekarang kita menghadapi kehidupan yang nyata. Jadi kenapa ada orang suka dengan uang? Karena bisa untuk membeli segalanya dan melakukan segala-galanya pada masa lalu. Sekarang kita punya uang, kita tidak bisa sembarangan naik pesawat karena di lockdown dan segala macam. Keluar negeri pun kita tidak bisa karena lockdown. Misalnya ke Eropa terlalu banyak peraturannya. Ya, saya rasa kenapa oleh sebab itu ada prinsip tadi yang saya katakan, dari mana sumber uang kita. Kalau uang kita bersumber dari Tuhan dan kita anggap itu Tuhan yang memberkati kita, maka kita akan gunakan untuk Tuhan. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah suami istri tidak sepakat ya, atau apa? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama penggunaan uang? Oh, manakah yang lebih utama? Sehingga uang itu menjadi yang utama dalam pembicaraan suami istri. Ya, oke. Oke, tadi yang saya sampaikan untuk prioritas yang utama dalam penggunaan uang itu adalah yang pertama tadi kan menggunakannya untuk kebutuhan yang utama. Kebutuhan-kebutuhan pokok saudara, makan, pakaian, dan yang lain-lainnya. Itu hal yang utama. Ya, kemudian saudara bisa tahap berikutnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Untuk Tuhan, berarti kita harus utamakan juga untuk Tuhan. Kalau sumbernya dari Tuhan, berarti kita juga harus memberikan persembahan, persepuluhan kita, persembahan, ataupun yang lain-lainnya. Kalau kita utamakan itu adalah dari Tuhan. Yang jadi masalah kita sering menggunakan atau menyangka uang itu dari hasil kerja keras kita atau hasil keringat kita. Kalau itu dari hasil kerja keras dan keringat kita, maka kita akan sulit sekali untuk memprioritaskan yang utama. Karena ini adalah uangku, aku berhak menggunakannya untuk membeli apa saja. Sehingga suami tidak bisa mengatur aku, atau istri juga tidak bisa mengatur aku. Ya, jadi kalau kita katakan bahwasanya ini hasil kerjaku, itu akan menimbulkan persoalan. Karena saudara akan berkata, ini kan punyaku, kau ngapain mencampuri urusanku? Suka hatiku lah mau kemana aku pakai, mau beli ini, mau beli emas, mau beli ini, mau beli itu. Oleh sebab itu, prinsip tadi yang pertama adalah rencanakan dahulu suami istri sepakat. Jadi suami istri harus sepakat. Kalau saudara hari ini berkata bahwasanya kami suami istri agak sulit untuk bersepakat, silahkan nanti ada gembala wilayah ataupun ada konselor yang lain-lainnya untuk membuat saudara sepakat. Karena itu harus sepakat dulu. Ya, jadi gitu Bu, Bu Maria ya. Ya, yang utama dan juga sepakat. Kalau memang tidak sepakat, silahkan nanti ada konseling. Di sini kita ada konseling pendeta muda yang lain-lainnya. Hal-hal yang pribadi bisa dibicarakan. Mengapa menjadi tidak sepakat? Jadi saya tidak akan membahas masalah pribadi. Nanti silahkan nanti beri masing-masing. Mau menambahin? Cukup ini. Ada lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Saya mau membagikan satu lagi, bagaimana saudara bisa dapat menyelesaikan uang. Ini saya dapatkan secara dari Alkitab. Ya, ada banyak yang bertanya, saya mempunyai hutang. Bagaimana saya menyelesaikan hutang saya itu? Ya, bagaimana saya menyelesaikan hutang saya itu? Saya share aja kepada kita, kepada saudara, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4.
2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Sebelum saya bacakan kepada saudara, hutang itu mengapa terjadi? Jadi hutang itu bisa terjadi banyak faktor. Misalnya memang kita kekurangan. Ketika kita bekerja ternyata tidak mencukupin uang kita untuk membayar kebutuhan. Kemudian kita juga bisa berhutang karena kita ditipu orang. Ya, kita pinjamkan sama orang tidak dikembalikan. Atau ketika kita berbisnis, tiba-tiba orang yang melakukan bisnis dengan kita itu menipu kita sehingga kita kehilangan uang lalu kita berhutang. Ataupun faktor-faktor yang lainnya. Misalnya bisa jadi kita pingin mau beli sesuatu, uang kita tidak ada, lalu kita ambil kredit dan kita berusaha untuk berhutang, lalu kita tidak bisa menutupinya, lalu itu menjadi masalah dalam diri kita. Apapun yang menjadi masalah hutang dalam hidup semua kita yang terjadi saat ini, dan apapun alasannya sehingga menyebabkan hutang, saya bagikan untuk kita belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Ada seorang dari ayat 1, dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau tidak tahu bahwa hambamu itu kau Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang, ya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budak." Ini adalah seorang nabi. Dia punya hutang dan penagih hutang sudah datang. Dia seorang hamba Tuhan, ya, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, lalu ditagih. Penagih ini mau mengambil anaknya, mau dijual anaknya itu, supaya mengganti hutang-hutangnya. Lalu ia mendatangi Nabi Elisa. Di sini dikatakan dia datang ke Elisa dan mengadukan hal ini kepada Nabi Elisa. Dia katakan, "Nabi Elisa, aku kan istri hamba Tuhan, aku kan istri Nabi." Wah, ada gerimis. Ya, aku kan istri hamba Tuhan, istri Nabi, katanya. Hutangku banyak. Orang penagih itu mau menagih kepadaku. Lalu si ibu janda ini pun setelah menjumpai Elisa, kemudian Elisa pun bertanya, "Apa yang mau ingin aku lakukan?" Ya, bagaimana aku bisa menyelesaikan hutang ini? Lalu Nabi Elisa pun berkata, "Apa yang ada padamu?" Lalu dia menunjuk ada 2 buli-buli minyak dalam 2 buli-buli atau tabung, lalu berkata, "Hanya ini punya kami." Lalu Nabi Elisa pun berkata, "Ambil semua bejana-bejana, pinjam dari semua bejana-bejana, lalu tuangkanlah minyak dalam buli-buli itu ke dalam semua bejana-bejana." Dia hanya punya 1 bejana, buli-buli. Lalu dia ikuti perintah Nabi Elisa itu. Dia kumpulkan bejana-bejana, kemudian dia isi minyak-minyaknya. Setelah diisi dengan minyak dan semuanya sudah penuh, lalu dia pun berkata kepada Nabi Elisa, "Semua sudah penuh minyak-minyak ini." Lalu dia berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Nabi Elisa di ayat yang terakhir dikatakan, "Pergilah," ayat yang ke-7, "kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Amin, saudara. Pergilah, jual semua minyak-minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebih sisanya itu. Tuhan mengadakan mukjizat melalui Nabi Elisa dengan mukjizat minyak itu, sehingga janda ini bisa membayar semua hutang-hutangnya. Namun ada satu yang menarik yang saya baca, yang menjadi fokus saya adalah di ayat yang ke-7. "Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah." Setelah perempuan ini menerima mukjizat Tuhan, menerima kuasa Tuhan, dan menerima berkat yang melimpah,
dia bertanya kepada hamba Tuhan itu, apa yang harus aku lakukan? Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dan mujizat Tuhan masih akan terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Persoalannya adalah ketika kita menerima mujizat, menerima berkat itu, adakah kita datang kepada hamba Tuhan dan menanyakan untuk apa ini, atau kita menggunakannya untuk kepentingannya kita sendiri. Masalahnya adalah ketika kita terima berkat itu, kita banyak menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Akhirnya fokus kita untuk membayar hutang jadi nggak terjadi. Ketika hamba Tuhan itu bayar hutangmu, dia sudah punya uang. Dia jual, dia punya banyak uang. Dia bisa membayar hutang itu. Tapi apa yang terjadi kalau dia tidak mendatangi hamba Tuhan itu dan berkata, untuk apa? Tuhan, bisa saja ini digunakan untuk hal-hal yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menerima berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, hati-hati menggunakannya. Tanya kepada Tuhan, Tuhan ini untuk apa Tuhan? Kalau saudara dikatakan bayarlah hutangmu, kemudian bayar, selesaikanlah masalahmu dalam hal keuangan, selesaikanlah itu semua. Karena itu momennya bagi kita untuk bebas dari jerat-jerat si jahat. Kalau saudara katakan tidak ada mukjizat bagi Tuhan, saudara perlu menambahkan iman. Mukjizat itu pasti terjadi. Amin. Namun ketika mukjizat itu sudah terjadi, apa yang mau saudara lakukan? Itu kata kuncinya. Karena Tuhan tidak pernah berbohong, Dia tidak pernah tidak memberkati kita dan terus memberkati kita. Namun dalam hal penggunaannya, seringkali kita menggunakannya untuk kepentingan kita. Padahal sebenarnya berkat uang itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, dalam berbisnis, ataupun di dalam berjemaat. Tuhan sudah pasti memberikan. Satu waktu saya juga mengalaminya. Dalam 3-4 tahun yang lalu saya mengalami ada hutang oleh memang karena kesalahan saya hampir 1 miliar. Karena konsumtif, ada uang jalan sana, beli sana, jalan sini. Akhirnya setelah saya lihat neraca keuangan kami, saya lihat waduh utang saya sampai 1 miliar. Banyak sekali. Lalu saya datang kepada Tuhan, ini memang salahku Tuhan. Saya nggak bisa nyalahkan istri, memang salahku. Kenapa saya gunakan itu? Padahal itu adalah uang daripada bank, uang daripada orang, uang daripada konsumen yang sudah bayar. Jadi konsumen itu sudah bayar, seharusnya uang ini saya bayarkan kepada vendor ataupun kepada pemberi barang, tapi saya tahan uang itu. Lalu saya gunakan dengan yang lain-lain. Risikonya saya berhutang. Saya dikejar-kejar terus. Lalu saya minta Tuhan, tolong Tuhan bantu aku Tuhan untuk menyelesaikan ini. Memang ini salahku Tuhan. Tidak salah istriku, tidak salah yang lainnya, memang salahku. Aku menggunakannya ini lalai. Kugunakan uang yang seharusnya bukan uang aku kepada yang lainnya. Tolong aku Tuhan. Selang beberapa lama saya mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ya 1 miliar, 3 bulan dapat 100 juta, saya bayar, 3 bulan saya dapat, saya bayar. Hampir mungkin sampai 2 tahun. Saya melihat balance di neraca keuangan saya itu, terima kasih Tuhan sudah balance. Artinya pendapatan dengan pengeluaran itu sudah balance. Dan saya melihat sudah bisa tertutupi semuanya. Dan itu prosesnya bukan proses yang cepat. Sampai setahun lebih saya harus menutupi kesalahan yang memang saya perbuat. Tuhan itu baik. Dia pasti akan menolong. Jadi kalau Tuhan sudah menolong saya percaya Tuhan juga akan menolong jemaat Tuhan dan kita semua di antara tempat ini. Amin. Ya, Tuhan pasti menolong. Walaupun itu kesalahannya kesalahan kita sendiri. Kadang kita lalai dan segala macam. Saudara, fokusnya ketika kita kepada Kristus, walaupun kita membuat kesalahan, saudara jangan begitu khawatir dengan hal uang dan harta, karena semuanya itu pasti Tuhan akan bisa tolong. Sepanjang kita memang mempunyai niat untuk menyelesaikannya.
Jadi segala sesuatu tidak ada yang terlalu rumit atau bermasalah bagi Tuhan, karena kuasa Tuhan, sumber keuangan kita berasal daripada Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada yang punya hutang, gak usah khawatir. Tuhan pasti akan membantu saudara dan akan menyatakan mukjizatnya kepada kita semua dalam hal apapun itu. Mau besar, mau kecil, Tuhan pasti akan buka jalan. Itu dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk menambahi yang disampaikan oleh Bapak. Ya, puji Baik. Tuhan.